teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Nagita Permatasari. Saya selaku pengurus HMBSI dan koordinator dari Ruang Aspirasi Mahasiswa. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Denny selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai rekapan aspirasi pada bulan Mei. Nah, itu dari sarana prasarana itu terdapat keluhan. Yang pertama, lebih perbanyak tempat duduk di sekitar kampus Unpas Taman Sari. Lalu yang kedua, perbaiki AC di lantai 3 gedung lama. Dan yang terakhir, sediakan refill air minum dan refill sabun supaya tidak selalu kosong. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai keluhan tersebut? Ya, terima kasih Ade. Siapa namanya? Angela, perwakilan dari MBSI yang memang sengaja untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, mewawancarai Bapak ya. Barusan jelas aspirasinya, masukannya tentang tempat duduk mahasiswa di luar kelas tentunya ya. Kemudian tentang AC di lantai 3 yang kadang-kadang tidak stabil gitu ya. Betul ya? Betul. Terus tentang air, mungkin tentang air minum ya. Air minum itu adalah hanya berupa berupa prasarana ya, yang memang yang tadinya tidak ada jadi ada gitu kan. Nah, dari pertanyaan barusan, dari masalah-masalah yang 3 itu, insya Allah Bapak akan melangkah dan akan merealisasikan itu dengan pimpinan fakultas. Ya, kalau memang tempat duduk di luar kelas itu dianggap kurang, dan sekarang sudah ada beberapa tempat ya, baik di gang ataupun di luar gang. Dan kebetulan di lantai 2 ya, lantai 5, lantai 1 kita kan hanya 3 lantai ya, 1, 2, dan 3. Kemudian AC yang dianggap kurang stabil ya, atau mungkin kurang dingin atau terlalu dingin mungkin untuk lantai 3, insya Allah Bapak akan menindaklanjuti hari ini soal itu. Kemudian mengenai air minum itu mah tidak begitu masalah ya, kalau memang dianggap kurang yang sudah ada, insya Allah Bapak akan menindaklanjuti kekurangan itu. Bahkan dari hari ini juga akan berusaha untuk itu, berkoordinasi dengan pimpinan fakultas tentunya ya. Itu mungkin yang ke-1 itu mungkin ya. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua itu mengenai sistem informasi. Di sini terdapat keluhan, yaitu informasi terkait DPP kurang jelas, ribet, dan sulit, sehingga terlalu membedakan mahasiswa dalam ujian. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai keluhan tersebut? Ya, baiklah, untuk memberikan informasi penjelasan dari tentang DPP ya, DPP kemudian merasa ribet, kemudian sulit penjelasannya. Pertama, Ketua Program Studi kapasitasnya hanya sebatas memberi mahasiswa untuk terlaksananya akademis ya, termasuk bidang keuangan juga. Nah, hal ini Bapak akan sampaikan kepada yang berenangnya dalam hal ini. Kalau DPP itu langsung dengan Wadek 2 ya, Pak Dr. Benny begitu. Jadi hal yang berhubungan dengan keuangan bisa langsung gitu ya, memberikan kebijakan di fakultas. Tapi walaupun demikian, tetap Bapak juga akan mengawasi perkembangan itu. Memang kewajiban Bapak sebagai Ketua Program Studi mengawasi perbarengan mahasiswa hal-hal yang dianggap kurang jelas bagi mahasiswa. Cuman yang memberikan otoritasnya adalah dari pihak fakultas ya, untuk DPP. Kemudian termasuk ya perbedaan pelayanan yang lulus dan tidak lulus, yang lunas dan yang belum lunas juga diusahakan sama saja ya, karena memang sebelumnya juga tidak ada perbedaan itu, kecuali
kalau mahasiswanya lambat mendaftar, betul, di luar waktu yang ditetapkan ada perbedaan karena secara administrasi sudah lulus ya, sudah tertib, kemudian ada yang baru masuk, pasti ada perbedaan mengenai waktu. Tapi kalau perbedaan itu yang diakibatkan oleh bayar DPP, tidak sampai ke situ, makanya kita kawal bareng-bareng apa di mana yang menyebabkan perbedaan itu gitu. Bapak yakin kalau keterlambatan pendaftaran mungkin ya? Baik, untuk keluhan selanjutnya itu mengenai jadwal. Itu terdapat keluhan yang pertama, mohon sampaikan kepada pihak fakultas terkait jadwal UTS atau jadwal UAS dibuatkan jadwal khusus dan tidak sesuai dengan jadwal kuliah. Lalu yang kedua itu tolong jadwal kuliahnya jangan satu hari satu mata kuliah. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapannya terhadap keluhan seperti itu? Ya baiklah, jadi ada dua yang masalah UTS ya dengan UAS. Oke. Saya jelaskan bahwa pelaksanaan ujian semester itu dilaksanakan sesuai jadwal mata kuliah itu berlangsung, hari jamnya itu berlangsung sesuai dengan penjadwalan masa kuliah. Untuk UTS maksudnya untuk mengefektifkan dosen dan siswa ya, dalam melaksanakan UTS, tidak perlu lagi khusus gitu. Nah itu mengenai penjadwalan. Nah sedangkan untuk UAS itu ada khusus, jadi ada beda ya, ada beda. Saya kira saya melihat mahasiswa juga merespon positif ya untuk UTS seperti itu. Untuk UAS ada penjadwalan khusus ya, mungkin saja UAS tidak sama waktunya dengan kuliah. Kalau ujian tengah semester UTS itu sama sesuai dengan kuliah. UAS mungkin bisa tidak ada penjadwalan khusus ya. Dan respon dari mahasiswa saya melihat baik, responnya bagus karena mengefektifkan untuk kedua pihak ya. Kemudian masalah mata kuliah satu hari, saya belum melihat ya yang satu hari satu mata kuliah, kebanyakannya di atas satu mata kuliah satu hari. Kalaupun memang ada masalah itu, nanti saya akan ditindaklanjuti ya. Mulai hari ini saya terlanjuti dengan komunikasi dengan Pak Adis juga, dengan fakultas juga, apa ada yang seperti itu ya, satu hari satu mata kuliah, karena memang kurang efektif juga ya. Dan saya insya Allah akan menindaklanjuti masalah itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai pelayanan dan DPP. Itu ada keluhan yang pertama, tolong beri waktu atau keringanan untuk pembayaran di semester 2, baik waktunya ditambahkan atau biayanya dikurangi. Lalu yang kedua, lebih baik dan efektif lagi dalam pelayanan untuk mahasiswa yang masih banyak kekurangan dalam hal finansial. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap keluhan tersebut? Mengenai permasalahan itu, pertama Bapak perlu jelaskan bahwa dispensasi itu berlaku hanya untuk waktu ya, waktu diberi waktu sampai tanggal berapa misalnya. Nah sedangkan dispensasi jumlah keuangan tidak ada dispensasi jumlah keuangan, kecuali kalau memang pada akhir semester dengan pertimbangan A, B, C, D-nya mungkin itu bisa pada akhir semester, dan itu juga dilakukan oleh pimpinan fakultas ya, dilakukan oleh kami sebagai pimpinan program studi ya. Itu saja mengenai waktu, intinya waktu berapa
sampai hari apa, tentang berapa, itu udah berjalan ya seperti biasa, itu sudah biasa. Nah, semacam itu. Tapi kalau untuk jumlah tidak, kecuali ada hal yang bisa dipertimbangkan pada akhir semester, dan itu juga bukan oleh ketua program studi tapi langsung oleh pimpinan fakultas bidang 2 keuangan ya. Seperti itu. Terus mengenai apa keduanya? Mengenai lebih baik dan efektif. Oh, bukan mengenai kebijakan yang tidak mampu ya, yang kurang mampu. Nah, itu fakultas mengenai toleransi jumlah keuangan atau besaran keuangan dan syarat pembayarannya itu disalurkan mengenai melalui beasiswa ya, hal itu. Jadi tidak langsung oleh pihak jurusan atau oleh fakultas, tapi ada pihak ketiga yang masuk kepada beasiswa gitu. Nah, itu juga regulasinya sudah ditentukan baik oleh pihak universitas ataupun oleh fakultas. Untuk mendaftarkan beasiswa itu ada penyaringan atau regulasi, namanya regulasi, masuk ke kategori regulasi itu tidak, selama masuk kepada kategori atau regulasi yang telah ditetapkan, itu bisa masuk mahasiswa ke situ, khususnya yang tidak mampu tadi ya. Itu termasuk bidik misi, kalau sekarang apa ya namanya, KIP ya, termasuk KIP. Ya betul, mana cukup itu ya. Untuk pertanyaan kelima, tindak lanjut dari program studi terkait keluhan-keluhan yang disampaikan itu seperti apa dan bagaimana? Lalu apakah ada tanggapan juga dari pihak fakultas? Usulan ini saya pelajari, kemudian saya sampaikan ke fakultas. Beberapa kali kesempatan dalam pertemuan rapat-rapat selalu disampaikan bahwa mana hal-hal yang dikerjakan oleh pihak fakultas, mana hal-hal yang dikerjakan oleh universitas, mana hal yang dikerjakan oleh pihak program studi. Jadi dibagi 3. Ya, misalnya parkir kan kemarin pernah ya. Parkir itu mah bukan fakultas, bukan program studi, tapi pihak universitas. Dan berhubung pihak fakultas yang menyampaikan ke tindak lanjutnya, menyampaikan ke pihak universitas bahwa parkir begini misalnya. Kemudian ada hal yang memang yang harus dilakukan oleh pihak fakultas ya, misalnya DPPS, ruangan ya, kuliahan, kemudian semacam apa ya, mengenai transkrip nilai, mengenai layanan-layanan secara umum yang mahasiswa, itu saya sampaikan itu fakultas. Nah, yang ketiga, yang terakhir, hal-hal yang diperlukan yang harus dilakukan oleh pihak program studi ya, dari keluhan mahasiswa, misalnya dosen mengajarnya sering bolos misalnya kan gitu ya, itu langsung diberi teguran melalui surat, bila perlu telepon gitu pada hari itu juga gitu. Kemudian absensi kurang memadai misalnya sesuai, kemudian permintaan surat-surat apa saja, surat keterangan apapun dianggap lambat, itu pihak program studi langsung menindaklanjuti. Kalau memang surat keterangan, misalnya contoh ya, kalau memang surat keterangan itu yang diperlukan oleh mahasiswa itu bisa 1 hari ya, mengapa harus seminggu gitu misalnya, itu kan pelayanan yang dirasakan oleh mahasiswa juga. Nah, itu kewajiban program studi kami ya di sini, dan langsung pada saat itu ditindaklanjuti ya. Kalau BI misalnya administrasinya si A si B, misalnya Ibu Novi ya, terbatas khusus, langsung ditindaklanjuti dengan Ibu Novi atau dengan yang lainnya ya, tidak dinantikan. Kemudian mengenai bimbingan misalnya ya, bimbingan, kadang-kadang bimbingan itu memang ada keterlambatan dari dosennya, juga ada keterlambatan dari mahasiswanya gitu. Kalau dari mahasiswanya, pasti ketua program studi ya sudah dapat dipastikan pasti telepon ke saya.
telepon orang tuanya, telepon anaknya gitu, supaya sesuai dengan schedule jadwal. Kalau memang masalahnya dari dosen sama pimpinan program studi, saya telepon. Ya, di samping surat pasti telepon gitu. Kalau surat pasti tetap langsung telepon gitu. Dan itu sudah lama sekali saya sudah biasa ya, sudah pekerjaan yang biasa tanpa ada usulan dari mahasiswa juga, itu sudah pekerjaan yang biasa. Itu penjadwalan, bimbingan skripsi, perwalian, kemudian apalagi ya, itu langsung dikerjakan oleh program studi. Ya, jadi sekali lagi ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh kami langsung program studi. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh fakultas, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh pihak Universitas Widya Tiga. Ya, insya Allah dari aspirasi yang kemarin Bapak dapat semuanya sudah dilaksanakan. Kalau memang sampai hari ini hal itu terasa belum, itu langsung ke program studi dari mahasiswa. Sebelum ke fakultas boleh ke Bapak dulu. Pak, keuangan walaupun kewajiban dia ya, tapi bisa sampaikan ke, walaupun kewajiban universitas bisa disampaikan ke program studi. Ya, cuman saya informasikan bahwa hal-hal yang bisa dikerjakan atau diatasi oleh program studi, ada hal-hal yang dikerjakan oleh pihak fakultas, ada juga hal-hal yang dikerjakan oleh pihak universitas. Tapi walaupun walaupun beda-beda penanggung jawabannya, tidak apa-apa, sampaikan ke program studi semuanya gitu. Itu ya. Enggak. Bagaimana tindak lanjut terkait keluhan yang disampaikan pada saat dialog mahasiswa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2024. Apakah sudah ditindaklanjuti oleh program studi mungkin ya? Ya. 2 hari 3 hari dari aspirasi itu sudah ditindaklanjuti. Ada yang ditindaklanjuti oleh program studi kami ya, atau hal ini saya dengan Aris misalnya. Ada juga disampaikan ke fakultas, ya kan? Nih keluhan anak ini fakultas, sama ini keuangan, buktinya ini hasil aspirasi. Jadi saya harus membawa bukti ya. Ini hasilnya dari AUSA, sampaikan. Nah, yang ketiga ada hal yang disampaikan ke universitas. Ke universitas itu tidak boleh ketua program studi yang menyampaikannya, harus fakultas. Nah, ini kewajiban universitas, disampaikan saja oleh fakultas, jangan oleh program studi gitu. Itu etikanya. Bapak tidak bisa langsung gitu, nggak bisa. Nanti kan ada etika prosedurnya ada. Jadi saya nah Bapak merasa bahwa itu sudah kalau bertanya itu saya jawab ya sudah diproses gitu ya. Kalau memang ada hal yang kurang misalnya bisa lapor lagi. Kok pada ini bohong misalnya, kok ini masih ada misalnya. Bapak kan tidak seluruh masalah di monitor tiap hari tiap jam. Bisa saja yuk datang lagi ke saya, tolong Pak Denny ini belum, itu ya. Jadi insya Allah saya pada saat itu juga menindaklanjuti. Coba ditulis yang dianggap belum sampai saat ini ya. Itu jawaban saya kalau ditanya masalah sudah ditindaklanjuti belum yang di aula tanggal sekian. Jawabannya seperti itu. Kalau memang saya kurang tepat menjawab, kenyataannya tidak, datang lagi ke saya. Loh, pada ini bohong belum misalnya. Oh, ini kok belum yang ini gini gitu. Kayak. Nah, kecuali yang ini yang pertama tadi ya. Yang tadi aula tempat duduk mah karena baru mau ya. Betul ya. Jadi ada yang baru akan dilaksanakan. Kemudian ada juga bertanya yang sudah diusulkan gitu ya, atau mungkin hanya 2 yang sudah, yang belum dan yang sudah gitu, betul ya. Tapi itu, jadi kalau ada hal yang kurang memang yang sedang, yang belum, yang akan, ya saya kasih tahu lagi gitu, datang lagi ke saya gitu, ya datang, insya Allah saya akan menindaklanjuti itu sesuai dengan kemampuan pimpinan program studi gitu ya. Insya Allah. Begitu jelas ya.
Baik, cukup sekian wawancara dan aspirasi yang dapat saya sampaikan kepada pihak program studi. Semoga dengan adanya wawancara ini, aspirasi dan keluhan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti. Terima kasih.